Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan model atau metode daring untuk memberikan kuliah pakar yang berjudul peningkatan produk olahan hasil ternak untuk meningkatkan imunitas sebagai strategi melawan COVID-19. Juga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita juga sampai saat ini diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dalam kondisi krisis Covid ini pun kita masih bisa melakukan seminar, melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Sebetulnya tadi sudah saya katakan bahwa produk hasil ternak itu kita sudah merasakan, sudah sering memakan, apakah itu di lingkungan rumah tangga kita, mungkin di restoran, di warung, dan mungkin juga kita melakukan praktikum, membuat produk-produk yang ada di kampus dan sebagainya. Pada intinya produk hasil ternak pasca panen kita tahu bahwa dari unggas itu sumbernya adalah telur, kemudian juga daging ayamnya, kemudian juga kita lihat dari ruminansia, apakah itu ruminansia kecil dan besar, itu adalah susu segar, kemudian juga dagingnya, kemudian untuk yang lain adalah byproduct-nya. Di intinya ada emas putih yang dikatakan sebagai susu, emas merah yang dikatakan sebagai daging, dan byproduct itu bisa juga kulit, feses itu sebagai emas hijau. Kita tahu bahwa produk segar itu bisa kita olah dengan berbagai macam variasi. Di gambar ini kita bisa melihat ada yang daging ayam itu dibuat nugget, kemudian juga telur dibuat telur asin, dibuat telur goreng, dibuat tepung telur, bahkan susu dibuat yogurt, susu kental manis, es krim dan sebagainya. Kemudian daging juga demikian, bisa kita buat sosis, bakso, dan ini adalah produk-produk yang kekinian saat ini juga digemari oleh remaja ataupun semua usia yang saya kira sudah mengenal produk-produk ini. Saya berharap justru kita harus mengekspos produk-produk tradisional yang selama ini mungkin kita lupakan gitu ya. Nanti saya jelaskan di akhir dari slide ini. Kita tahu bahwa pangan hewani ini sumbernya selain dari ternak adalah dari ikan, tetapi yang kita bahas di sini khususnya adalah dari ternak. Yang paling utama, pangan hewani ini merupakan sumber protein. Ya, itu sudah jelas kita ketahui. Kemudian yang penting lagi adalah sumber zat gizi mikro yang penting bagi tubuh kita. Spesial saya garis merah ini spesialnya adalah khususnya untuk tumbuh kembang balita. Ya. Di sini zat yang paling inti atau mikronutrien yang paling inti adalah Fe atau iron atau zat besi. Kemudian vitamin, terutama vitamin B12. Kemudian adalah Zn atau seng. Ini yang berbeda, yang saya katakan merupakan keunggulan dari pangan hewani. Kemudian juga sumber protein loh. Kalau kita misalnya bisa bertanya bahwa protein itu kan tidak hanya dari hewani tetapi dari nabati kan juga protein, dan ini kan tidak bermasalah kalau dari nabati, tidak demikian. Jadi Allah itu maha adil. Allah itu menciptakan semua bahan, semua yang ada di alam ini ternyata mempunyai manfaat. Kita manusianya yang harus bisa memanage atau mengolah, dan kita diberi akal istilahnya untuk berpikir, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa
ada kelebihan, bukan karena saya orang peternakan kemudian mengunggulkan protein hewani, tidak, tetapi ini kenyataan yang ada, bahwa kenyataan itu jelas dan itu juga sudah diteliti oleh para pakar bahwa protein nabati itu juga merupakan sumber protein. Ya, sisi positifnya dia juga merupakan sumber protein. Demikian juga sumber protein hewani itu juga sumber protein dan asam aminonya lengkap. Jadi kalau protein nabati, kalau kita mau melengkapi protein nabati tadi, kalau kita mau melengkapi asam amino esensial, itu tidak hanya dari satu bahan kalau di protein nabati. Ya, misalnya metionin itu ada yang banyak misalnya di jagung. Kemudian triptopan misalnya ada di misalnya kedelai, maka kita harus menambahkan antara kedelai dan jagung, sehingga yang harus kita konsumsi banyak. Belum lagi sumber protein di nabati ini diikuti dengan nutrisi lain, yaitu karbohidrat, serat, vitamin dan mineral juga. Jadi kalau nanti kebanyakan maka karbohidratnya terlalu tinggi. Tetapi kelebihan dari protein hewani ini, daging, telur dan susu yang kita olah dengan berbagai macam produk, itu adalah asam amino esensial yang lengkap. Jadi di daging pun asam amino esensialnya lengkap, di telur apalagi di susu juga demikian. Sehingga dikatakan AAE ini, asam amino esensial ini kan asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh, tetapi dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau tidak ada satu aja bisa mengalami defisiensi protein atau asam amino yang bisa menyebabkan masalah bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, di protein nabati ini juga punya kelebihan untuk menurunkan risiko kanker, ya. Tetapi dia juga mempunyai kekurangan, tidak memiliki kandungan asam amino yang lengkap dan rentan oleh nutrisi yang esensial. Di zat-zat yang mikro yang dibutuhkan yang saya sebutkan tadi, yaitu Fe, Zn dan vitamin B12 terutama, vitamin B12 ini tidak ada di protein nabati, kecuali yang ada hanya di tempe. Jadi kalau kita tidak makan tempe maka kita tidak ada B12 ini. Vitamin B yang lain ada, tapi B12 ini kurang atau tidak ada, sehingga satu-satunya itu. Sehingga kalau kita memakan protein hewani maka kita akan dapatkan sumber vitamin B12 yang sudah ada di pangan hewani tadi. Tetapi juga ada kekurangan, istilahnya ada kelemahan di protein nabati. Protein yang tinggi maka kandungan diikuti oleh kandungan lemak yang tinggi. Jadi kalau kita makan banyak daging, juga kita selain makan protein yang tinggi, kita juga ada kolesterol, diikuti oleh kolesterol yang cukup tinggi. Karena memang kolesterol itu hanya ada di pangan hewani. Di pangan nabati itu namanya fitosterol. Kemudian juga biasanya kadar sodium atau Na-nya cukup tinggi, sehingga kadang-kadang orang yang makanannya enak terus, daging-daging terus, itu akan mungkin misalnya dia sudah umur lolita atau di atas 50 tahun ya, atau lolos 50 tahun istilahnya sekarang, istilahnya gaul sekarang, akan mungkin bisa menderita tekanan darah tinggi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Maka menu itu harus seimbang, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Kita hanya harus mengonsumsi menu yang seimbang. Jadi selain kita makan nasi sebagai sumber karbohidrat, kemudian kita makan daging atau telur, kemudian juga kita makan tempe atau tahu sebagai protein nabati juga, kita juga harus mengonsumsi sayur dan buah, sehingga 4 sehat. Kemudian 5 sempurnanya ditutup oleh susu atau dilengkapi, disempurnakan oleh susu. Nah, susu ini juga merupakan nutrien yang merupakan bahan yang mempunyai nutrisi yang sangat lengkap, sehingga menyempurnakan. Tidak ada di bahan yang lain, di susu ada, sehingga itu yang melengkapi semuanya.
Nah, nanti mungkin secara detailnya khususnya komoditas susu dan produk olahnya akan dijelaskan oleh Pak Firman, yang beliau adalah praktisi yang di industri yang sudah membidangi beberapa divisi yang nanti akan menjelaskan bagaimana industri persusuan itu dan juga pentingnya susu itu bagi tubuh kita. Saya lanjutkan lagi. Keunggulan protein hewani, khususnya protein yang terkait dengan imunitas tadi, imunitas atau COVID-19. Yang pertama tadi saya katakan excellent nutrisi. Jadi nutrisinya sangat excellent karena AA-nya lengkap. Lah AA ini fungsinya di sistem biologis kita atau fungsi biologis, apakah itu untuk pembentuk enzim, hormon, terutama juga sistem imun kita atau antibodi itu membutuhkan protein hewani. Yang kedua juga sebagai transportasi dan penyimpanan untuk HB supaya kita nggak kekurangan hemoglobin, mioglobin pembentuk otot dan lipoprotein itu yang kita butuhkan di sel. Kemudian berikutnya adalah sebagai penyusun struktur yang mekanis, keratin, kolagen, elasin, jaringan kulit. Orang yang jarang minum susu, jarang makan telur, rambutnya nggak bisa mengkilat, rambutnya mungkin kusam gitu ya. Kemudian kukunya juga kusam, kemudian giginya juga mungkin nggak ceria, nggak celing gitu ya. Nah, kemudian mungkin tulangnya juga rapuh dan banyak faktor-faktor lain yang tidak kita sebutkan di sini. Nutrisi penting yaitu mikronutrisi atau mikronutrien, yaitu Fe, zat besi. Zat besi ini mineral yang sangat penting terutama untuk pembentukan berbagai komponen yang ada dalam tubuh kita dan merupakan juga kofaktor dari beberapa enzim. Jika terjadi defisiensi dari Fe ini, maka bisa menderita tubuh kita anemia. Jangan sampai ya. Jadi kita kan orang peternakan ya harus mengonsumsi banyak protein hewani ini sebagai memberikan informasi. Kalau kita nggak melakukan sendiri kan nggak bisa memberikan informasi. Benar nggak sih Fe ini ada di dalam daging yang bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, kalau hanya ngobrol, alhamdulillah saya sendiri juga mengonsumsi daging, susu, telur, insya Allah menunya recombine gitu. Kemudian faktor yang lain, zat besi ini penting di dalam meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita, bahkan pembentukan antimikroba dalam tubuh kita, apakah itu lisosim, laktoferin, itu dibutuhkan Fe. Khususnya laktoferin itu butuh Fe, gitu ya. Jadi kalau laktoferin ini mengikat Fe, karena laktoferin ini merupakan antimikroba, mikroba yang lain itu terutama mikroba patogen itu tidak bisa tumbuh karena Fe-nya sudah diikat oleh laktoferin ini. Nah, kalau kita kekurangan Fe ini juga bisa menurunkan fungsi kognitif sehingga menurunkan kualitas sumber daya manusia. Ya, kalau orang kurang Fe sakit-sakitan. Kayak tubuh pun kayak misalnya tumbuhan aja, kalau kita lihat kok tumbuhan itu disirami kok kuning ya daunnya. Nah, ini salah satunya kekurangan Fe ataupun Zn sehingga daunnya kuning. Baru kita tanam kemudian tidak terubus-terubus, tidak hijau tetapi kuning, itu kekurangan unsur Fe dan Zn. Yang berikutnya adalah Seng atau Zn. Mineral ini mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam ekspresi gen, sintesis RNA, DNA, dan kofaktor enzim. Jika kita kurang Zn, maka pertumbuhan terutama misalnya itu masih dalam balita atau bayi akan terhambat dan turunnya imunitas. Nah, oleh karena itu terutama untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, jangan sampai kekurangan Zn atau Fe. Dan kita yang misalnya di usia-usia produktif pun diharapkan konsumsinya seimbang. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah vitamin B12. Jadi vitamin B12 ini supported untuk pertumbuhan sel, sama juga sintesis komponen DNA dan RNA. Dan yang penting lagi adalah fungsi neurologis. Ya.
Kalau di nabati satu-satunya sumber B12-nya hanya tempe, yang lain itu tidak ada, sehingga kita harus melengkapi, mau tidak mau, suka tidak suka harus melengkapi dengan protein hewani. Mungkin ada yang akan bertanya, bagaimana Bu kau vegetarian? Saudara tahu saya dulu juga punya anak saya kebetulan punya temannya itu vegetarian. Ternyata memang mudah lelah, gitu ya. Sering waktu itu SD, kemudian sampai SMP masih teman, gitu ya. Kemudian SMA, ternyata dia mudah lelah dan badannya itu tidak cerah gitu loh, tidak energik, gitu ya. Saya nggak tahu, ya mungkin apakah dia tidak makan hewani itu karena memang alergi dari kecil atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas dia kaum vegetarian, maunya yang dari herbal, dari tumbuhan aja, tidak dari hewani. Sehingga wajahnya juga kurang cerah, kemudian sering lemas ya. Jadi ini pentingnya apa sih sebetulnya keunggulan. Kemudian kalau kita melihat di konsumsi protein hewani di Indonesia, ini masih sangat rendah. Bahkan 37% penduduk Indonesia itu konsumsi proteinnya rendah. Yang 63 mungkin cukup lumayan. Padahal kita tahu bahwa ini seperti standar yang Meat and Poultry Nutrition yang saya ambil ini, kita temukan bahwa diet yang direkomendasi seperti di USA, konsumsi untuk protein hewani per hari itu harus 5-6 ons. Nah, itu disuplai dari mana saja? Dari kacang-kacangan, dari sayuran, dari buah, beberapa ini apa namanya, kalau kita lihat piramida dari gambar ini, kemudian dari susu, dari daging, ya dari macam-macam itu yang di USA itu pun masih kurang gitu ya. Apalagi di Indonesia sampai saat ini konsumsi protein hewani itu masih sangat rendah. Makanya diharapkan mungkin tidak hanya daging, susu dan telur, mungkin disuplai dari macam-macam, tetapi kita juga harus dalam tanda kutip, mungkin dulu ada misalnya peternakan bekicot, peternakan cacing. Mungkin menurut saya boleh-boleh saja, tapi sporadis. Yang jelas itu yang paling penting itu ya ternak. Saudara kalau lagi kendurenan, lagi ada selamatan, yang di kota itu pasti ada daging, mungkin kalau itu nasi, daging, mungkin dagingnya dibuat sate, dibuat empal atau ayam goreng dan sebagainya. Jarang yang di berkatan atau di selamatan itu ada yang membuat ikannya dari yang lain, misalnya ikan asin, ikan tongkol, jarang. 1-2, paling sekarang Bandeng Presto baru dibuat itu pun kadang-kadang jarang yang mengonsumsi. Tapi kalau ayam, telur itu pasti itu ya. Jadi ini saya kira itu peluang yang bagus untuk di bidang peternakan. Jadi kita itu masih dibutuhkan dan masih sangat-sangat dibutuhkan. Kita bisa lihat di sini presentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang. Ini saya mengambil di Sekretariat Dirjen PKA 2017. Ini sebenarnya data tahun 2015-2016. Untuk yang baru saya belum dapatkan. Nah, ini kita lihat bahwa konsumsi telur susu itu masih kurang. Jadi itu yang ada di tahun 2015 dan 2016. Bahkan di tahun 2016 lebih sedikit kayak konsumsi telur dan susu. Kemudian daging juga di 2016 agak naik sedikit. Nah, ternyata juga kita lihat di dalam tabel ini kita bisa melihat makanan dan minuman jadi itu konsumsinya lebih banyak. Jadi orang kita itu memang tidak mau rebyek, maunya yang sudah jadi tinggal konsumsi. Lah ini peluang bagi kita, bagaimana kita meningkatkan konsumsi dari produk olahan hasil ternak. Sebetulnya produk olahan hasil ternak itu tidak terbatas seperti yang saya katakan, tidak terbatas seperti yang tadi di gambar awal tadi, hanya sosis, bakso, nugget, itu kan yang kekinian gitu. Sebetulnya produk itu pun sudah ada, kemudian yogurt dan sebagainya sudah dari zaman dulu sudah ada, cuma di Indonesia mungkin lebih didominasi yang saat ini oleh anak-anak remaja yang paling ngetren lah dengan produk-produk itu. Nah, kita lihat beberapa komoditas
di tahun 2015-2016 ini. Di sini ada dari daging dari makanan jadi. Itu kebanyakan disuplai dari makanan-makanan khas di negara kita, soto, gulai, sop, rawon, mungkin daging dibuat cincang, itu sudah populer. Kemudian ayam atau daging digoreng, dibakar dan sebagainya, itu saya kira ini lumayan cukup tinggi, ya. Kemudian daging dari telur, ya. Jadi maaf, ini ada salah ketik, ini telur ayam ras itu juga cukup tinggi. Kemudian ayam kampung itu sedikit sekali, gitu ya. Karena mungkin telur ayam kampung itu di samping lebih mahal, kemudian juga yang beternak ayam kampung lebih sedikit, sehingga itu sebetulnya peluang bagi saudara-saudara sehingga bisa menyuplai ayam kampung itu lebih, orang tuh lebih suka ke natural untuk otomatis saat ini. Kemudian juga susu ini ternyata juga masih sangat rendah, yang susu segar atau susu cair itu lumayan masih rendah, gitu ya. Dan susu bubuk itu yang kebanyakan juga banyak yang impor. Kemudian susu kental manis justru lebih banyak, karena kalau saya lihat es campur ada susu kental manis, kemudian juga kue-kue kayak terang bulan dan sebagainya, itu orang lebih suka menggunakan susu kental manis. Kalau kita lihat di sini, jadi masyarakat kita konsumsi dari kalori dan protein ini dipenuhi dari beberapa bahan makanan per kapita per hari. Itu yang masih terbesar adalah padi-padian sampai mencapai 37%, tetapi daging masih 6%. Kemudian telur dan susu juga masih 6%. Jadi saat ini pun konsumsi per kapita per tahun untuk susu aja 11,6 liter per kapita per tahun. Per kapita itu maksudnya per orang per tahun. Jadi kalau kita hitung cuma berapa tetes kita per hari, 1 tahun itu kan 365 hari. Nah, terkait dengan bagaimana sih memang benar nggak bisa melawan imunitas, bisa meningkatkan imunitas sehingga bisa melawan COVID. Mungkin nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Firman bagaimana sih COVID ini ada sampai di negara kita. Memang yang pernah saya dengar, yang pernah saya ikuti waktu halal bihalal UMM itu ada dari Menteri PMK bahwa COVID ini nggak bisa diremehkan. Jadi kita nggak boleh sembrono karena ini memang kolaborasi dari 3 virus. Yang pertama adalah flu burung, MERS, kemudian HIV. Jadi COVID ini adalah virus yang sudah cerdas, pinter. Jadi dia yang diserang kekebalan juga, yang diserang adalah paru-paru atau alat pernafasan. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Sebetulnya memang bisa sembuh. Ada yang mengatakan loh kalau dibandingkan dengan MERS, dibandingkan dengan SARS, ternyata tingkat kesembuhan itu bisa iya. Karena virus itu memang hidup di makhluk hidup, tidak di benda mati. Jadi kalau makhluk hidupnya, istilahnya hostnya atau inangnya ini kuat, maka dia insya Allah akan bisa sembuh. Tetapi kita juga tidak bisa meremehkan begitu saja. Ya, kita kadang-kadang tidak bisa mengukur apakah tubuh kita ini memang sehat, kuat, imunitasnya tinggi atau tidak. Kita kadang tidak bisa mengukur itu. Nah, ini saya jelaskan singkat saja terkait dengan ini sebagai prolog. Contohnya misalnya adalah ASI. ASI itu air susu ibu. Saya kira hampir semua bayi yang lahir biasanya yang dipersembahkan adalah susu ibu dulu. Tetapi kalau tidak bisa keluar, kemudian mungkin ada masalah dan lain, baru diganti susu yang lain. Air susu ibu itu imunoglobulin G-nya itu rendah pada saat sudah keluar, pada saat bayi lahir. Jadi imunoglobulin G itu sekitar 2%. Sehingga pada saat bayi itu masih di kandungan, di janin, itu sudah didapati diberikan oleh
plasenta itu adalah imunoglobulin G. Nah, imun sistemik ini sebelum melahirkan, jadi sudah diberi bayi itu, jadi saat melahirkan itu sebetulnya sudah punya imunitas. Dan adilnya Tuhan Yang Maha Kuasa itu memang sangat-sangat adil, sangat-sangat mengetahui, dan ya sangat maha besar lah saya katakan. Memang benar bahwa kalau saudara di kerumunan lagi menyusui anak, mau ibu-ibunya, itu imunitas itu akan naik, imunitas di ASI. Nah ini hebatnya, memang ASI itu hebatnya juga di situ, itu Allah memberikan kelebihan di situ. Sedangkan di sini imunoglobulin A-nya tinggi, beta laktoglobulinnya rendah, sehingga ASI itu mudah larut. Kalau beta laktoglobulinnya tinggi itu tidak mudah larut. Nah, inilah yang melindungi dari kuman patogen, terutama kuman yang menyebabkan sakit, termasuk juga virus. Di spesies yang lain seperti sapi, domba, kambing, unta, dan mungkin ruminansia yang lain, imunoglobulin G ini tinggi, sedangkan di ASI rendah, terutama dalam kolostrum sebagai pelindung untuk melawan parasit, bakteri, dan virus. Kuman itu saya jabarkan ya, parasit, bakteri, virus, dan mungkin juga jamur itu juga kuman. Kemudian yes itu juga ada yang patogen. Kalau yes umumnya jarang yang patogen gitu ya, yang banyak patogen itu adalah bakteri, jamur maupun juga virus. Nah di sini kalau kita mau mengonsumsi produk-produk hewani, yaitu apakah dalam bentuk segar, daging dan telur, kemudian diolah dengan cara rumah tangga atau diolah yang sudah modern dan sebagainya, maka kita akan bisa meningkatkan imun kita. Salah satu contohnya tadi saya katakan di ASI, spesifik susu sapi misalnya. Spesifik susu sapi ini melawan Shigella, Flexneri, Helicobacter, ini bakteri penyebab tukak lambung, Vibrio cholera, dan rotavirus. Ini menurut Harley dan Tay 2011. Nah inilah kenapa kita perlu meningkatkan konsumsi produk olahan. Mungkin akan bertanya, Bu, saya itu enggak doyan daging. Ya berarti kita konsumsi telur. Bu, saya itu enggak doyan telur rebus. Ya kita ceplok masih bisa, kita dadar masih bisa, kita buat mungkin tepung telur dibuat bubur, kita buat telur goreng yang tadi saya mungkin juga akan dibuat roti, itu ada telur. Jadi yang dimaksud produk olahan hasil ternak itu tidak sebatas dalam bentuk yang kelihatan seperti daging, kelihatan sosisnya, masih kelihatan sosisnya. Mungkin kita buat rawon, itu produk-produk tradisional yang sudah ada di negara kita boleh. Makanya awal-awal dulu Bu Risma juga pernah bilang, oh kita masih bisa melawan COVID dengan makan rawon. Selain rempah-rempahnya, sebetulnya yang paling penting adalah daging tadi, adalah produk hewani. Kemudian yang penting lagi, kita jangan melupakan bahwa ini kebetulan juga terkait dengan riset saya di kolostrum, bahwa semua bayi dari manusia ataupun hewan-hewan ruminansia yang jelas yang punya kelenjar mame itu pasti akan menyusu atau meminum pertama kali itu. Sapi pun saudara mungkin tahu bahwa pertama kali makanan yang diberikan untuk anaknya atau pedetnya atau cempe atau bayi manusia itu adalah kolostrum. Nah kelebihan kolostrum itu ini, nutrisinya lengkap, sedikit lemak, kemudian juga ada laktosa dalam susunya. Yang penting lagi adalah growth factor, faktor pertumbuhan, faktor imunnya lengkap sekali, imunoglobulin, glikoprotein, sitokin, laktenin, dan ini bisa melawan kuman apa saja, terutama juga virus. Dia juga bisa menetralisir toksin, alergi. Kemudian yang keempat adalah kolostrum ini mengandung antimikroba. Komponen yang paling aktif ya, atau komponen bioaktif dalam kolostrum itu laktoferin. Dan laktoferin ini adalah antimikroba alami. Kalau laktoperoksidase dalam sistem peroksidase, kalau
lisosim dalam sistem enzim. Kalau ini alami memang bisa kita isolasi atau bisa kita sendirikan, istilahnya lactoferrin itu. Kemudian ada bakteri fungsional, terutama adalah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Nah, maka dari itu saya berharap saudara bisa tetap mengonsumsi, jangan yang dikonsumsi mie dan cilok aja, tetapi yang dikonsumsi adalah protein hewani yang bersumber dari hasil ternak. Untuk membuat produk olahan hasil ternak tidak hanya setelah pasca panen kita olah, tetapi sebelum panen pun bisa kita olah, mulai dari tubuh. Contohnya adalah pembuatan telur yang mengandung IgGA, ya. Jadi telur nanti kita harapkan di gennya itu sudah mengeluarkan IgGA. Nah, ini salah satu contoh preparasi antigen. Nah, ini untuk meningkatkan imunitas. Kalau sekarang ada dikatakan telur organik, telur bahagia, itu sebenarnya diformulasi di tubuh ayamnya. Nah, yang penting lagi di sini adalah saudara jangan melupakan produk-produk yang asal dari kita. Ada yang, Bu, saya nggak suka minum susu segan, nggak suka yogurt, nggak suka keju, itu makanan orang-orang barat gitu ya. Ya, kita bisa makan dodol. Dodol itu sebenarnya jenang, tetapi kita formulasi santannya kita ganti susu, akhirnya dikatakan sebagai dodol susu. Sukanya keledian, kita buat kerupuk susu. Ya, kalau keju slice, satu keju slice itu setara dengan 1 gelas air susu. Nah, kalau tahu mungkin kita makan 5 iris tahu susu. Atau kita makan dodol mungkin 3 iris dodol. Nah, itu yang harus kita sesuaikan bahwa tubuh kita butuhnya itu, kalau mungkin daging setengah on 1 iris. Nah, kalau saya mau makan abon berarti mungkin 3 sendok makan. Kalau makan dendeng mungkin karena sudah kering mungkin 3 kali iris. Nah, seperti itu. Jadi jumlah maupun kualitas bahan itu yang harus kita sesuaikan, sehingga menu yang akan kita makan itu istilahnya recombine, dikombinasi dengan berbagai bahan juga. Saya nggak bisa. Ada kan sekarang ada diet, bukan saya nggak setuju, ada diet keto, makanya adalah daging-dagingan dan sebagainya, buat dispesifikan gitu ya. Itu menurut saya sah-sah saja, tetapi menurut saya gini, tubuh kita itu loh butuh berbagai macam nutrisi. Lah, kalau kita makanannya hanya itu aja, buahnya spesifik, padahal buah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam. Saudara lihat pisang aja, jenisnya pisang itu macam-macam, mulai dari pisang batu sampai pisang susu itu ada, terutama di Indonesia. Tapi kadang-kadang kita itu makannya mie aja, makannya cilok aja, sehingga ya jangan bisa untuk meningkatkan imun. Nah, kita mensosialisasi bisa makan tahu susu kalau yang nggak suka susu cair langsung. Kemudian telur, nggak suka Bu telur rebus, ya kita buat empek-empek. Ini ada empek-empek telur ya. Kapal selam itu dalamnya telur. Kemudian kita buat rawon, kita macam-macam sekali ya. Belum ada yang sampai sekarang rawon instan. Ini saya mau merintis membuat rawon instan ya, soto instan, sehingga bukan mie aja yang instan, tetapi produk tradisional kita bisa kita instankan. Mungkin itu dari saya. Insya Allah dengan kita mengonsumsi berbagai produk olahan hasil ternak ini, imunitas kita akan meningkat, dan harapan saya saudara juga sebagai mahasiswa peternakan terutama harus mempopulerkan produk hewani ini, terutama di hasil ternak yang saat ini masih merupakan prioritas, saya kira di semua negara. Ini merupakan prioritas, bukan di negara kita saja ya. Jadi kalau ikan itu memang juga sumber protein hewani ini, tetapi tidak semua masyarakat kita mengonsumsi ikan. Kadang-kadang ada daging sama ikan lele, mas tak makan daging aja. Tapi kalau sudah nggak ada baru makan ya. Mungkin saya akhiri sekian, bisa dilanjutkan nanti oleh Pak Firman yang beliau adalah dari praktisi yang langsung bisa melihat bagaimana membuat processing pengolahan itu, apakah kalau produk-produk itu setelah diolah nutrisinya itu masih tetap
atau berubah atau menurun atau malah hilang gitu ya. Tetapi biasanya kalau produk olahan memang yang lebih baik itu kita mengonsumsi produk yang segar. Kayak orang Jepang itu makan ikan dicelupkan ke saus gitu aja untuk membunuh mikrobanya, atau dimasukkan juga untuk membunuh mikrobanya. Jadi memang nutrisi yang segar itu akan lebih bagus ya. Namun kalau itu tidak mungkin, maka kita harus membuat produk itu diolah sehingga lebih tahan lama, beraneka ragam. Kalau mau godok susu aja ribet, mending saya beli dodol susu atau tahu susu, lebih enak, bisa untuk lawuh, bisa untuk camilan. Nah, ini intinya bahwa memang produk olahan itu ada penurunan, sehingga di istilah pangan itu perlu difortifikasi, pengayaan kembali. Nanti mungkin akan detailnya dijelaskan Pak Firman bagaimana di industri. Oh, kalau ini kena pemanasan misalnya vitamin C-nya hilang, kemudian disupport, sehingga kan ada susu atau produk-produk lain itu ada probiotiknya, ada vitamin D, itu yang dikatakan dengan fortifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sekarang pemaparan dari Bapak Muhammad Firmansyah, bagaimana kualitas kontrol yang harus dijaga supaya produk olahan susu itu tetap punya imun. Mungkin nanti akan dipaparkan lebih dalam lagi. Silakan Pak Firman bisa menjelaskan mulai sekarang. Ya. Baik, terima kasih Pak Rehandaka Pancapalaga. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, mungkin berbagi ilmu dengan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, yang sekaligus saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman seangkatan Bapak Rehandaka Pancapalaga, Ibu Husnul Khotimah. Untuk diketahui, kami sama-sama di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya tahun 85. Mungkin di ini ya, di presentasinya bisa ditampilkan ya, atau mungkin tidak tampil di sana Bu ya, sudah bisa ditampilkan ya? Sudah ya? Ya. Baik, baik. Jadi untuk perkenalannya, nama saya Muhammad Firmansyah. Kemudian pengalaman kerja yang pernah saya geluti adalah dari tahun 91-92 saya pernah bekerja di perusahaan pakan udang Sengli Prinsip Matahari Sakti di Surabaya selama 1 tahun. Kemudian di tahun 92 sampai tahun 2000 itu saya kerja di Indomilk Group. Di distributor, yaitu di PT Dairyville. Saya di sana menjabat sebagai Departemen Head untuk Milk and Mix Inventory, sekaligus juga sebagai divisi departemen. Untuk diketahui bahwa di Indolacto atau Indomed, ya, awalnya dulu namanya Indomed, itu kita itu memproduksi 2 varian besar, yaitu varian yang refrigerated product dan non-refrigerated product. Untuk refrigerated product itu adalah untuk prosesnya maupun proses penyimpanan, distribusi, semuanya harus menggunakan pendingin. Jadi rata-rata dia disimpan di suhu 4 derajat Celcius. Tetapi untuk non-refrigerated product itu tidak perlu penanganan yang lebih ribet, jadi dia bisa disimpan di room temperatur, dikirim dengan menggunakan truk yang biasa, tidak perlu berpendingin. Kemudian di tahun 2000 sampai dengan sekarang itu saya tetap di Indomilk, tetapi yang awalnya di distributor
saya ditarik untuk masuk ke pabrik. Jadi di tahun 2000 sampai sekarang saya ada di pabrik. Mungkin sedikit revisi tadi yang disampaikan Pak Lehendaka, saya terakhir adalah di PPIC Department, jadi di Production Planning and Inventory Control PT Indolakso Pandaan. Tetapi QC pernah saya jabat di sebelum-sebelumnya, saya pernah di QC, pernah di Quality Service atau Fresh Milk Development Service, kemudian yang terakhir saya ada di PPIC. Di personal skill yang saya sampaikan di sini, memang pengalaman saya terlama adalah di quality control sama di PPIC. Di warehouse tadi kita bisa lihat, saya mungkin sekilas saja dalam hal ini karena saya lebih banyak untuk di handling penanganannya. Kemudian di production secara tidak langsung, saya ketika saya ada di PPIC ini secara tidak langsung, saya juga harus tahu persis bagaimana proses produksinya itu berjalan. Kenapa? Ketika saya memplanningkan sesuatu, merencanakan sesuatu proses produksi, sekaligus di situ saya harus tahu ada kendala apa di produksi pada saat itu. Mungkin sedang ada breakdown di salah satu mesin fillingnya, breakdown di salah satu mesin mixingnya, dan sebagainya. Mungkin saya belum bahas di presentasi yang saya sampaikan ini untuk alur proses dari proses produksi di Indolakso Pandaan, tetapi sekilas saya sampaikan bahwa nanti mungkin di poin terbawah aja yang nanti saya akan sampaikan tuntutan proses produksinya, tapi itu secara garis besar saja. Kemudian untuk next slide ya Bu ya, jadi untuk topik di hari ini itu adalah kita nanti akan bicara tentang normal life sebagai prolognya saja, sekilas nanti saya akan sampaikan. Dan di mana kita sekarang ada di normal life, jadi kita akan bicara tentang normal life, kemudian sedikit bicara tentang COVID-19, kemudian bagaimana tubuh kita bisa meningkatkan imun yang ada di dalam tubuh kita ini, dan yang terakhir adalah bagaimana nanti kita mensikapi susu ini berfungsi seperti apa untuk new normal ini. Ada beberapa data yang nanti sempat saya share, mungkin sedikit saja kondisi yang terjadi ketika ketika COVID ini melanda Indonesia dan sebelum melanda di Indonesia. Dan nanti kita sampaikan ada perbandingan. Maaf Pak Firman, suaranya bisa dikerasin dikit? Bentar, kurang jelas ya. Oke. Mungkin gimana ya? Saya ini mestinya pakai ini, cuman saya pakai HP-nya pakai ini ya. Kurang dekat mic-nya. Oh, kurang dekat ya. Iya, kebetulan HP saya ini kan untuk ininya, untuk saya mesti pakai apa ya? Sorry. Cabut aja ya kali ya. Oke, tes. Ya itu pas itu. Ya. Jelas. Ya, jelas. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Wen. Kalau nggak gitu saya sudah lama ngomong nanti malah nggak kedengaran. Oke, jadi yang poin terakhir nanti adalah bagaimana peran susu untuk bisa meningkatkan imun pada new normal yang akan kita hadapi sekarang ini. Safe and productive in new normal era. Jadi sebenarnya yang saya ingin sampaikan, pada posisi sekarang ini mau nggak mau kita harus berdamai dengan keadaan, ya. Kita harus bisa beradaptasi, hidup berdampingan dengan virus. Berdamai dengan virus bukan berarti menyerah, tetapi mempersiapkan pencegahan yang terbaik. Kenapa begitu? Karena kalau kita akan melakukan PSBB seterusnya, maka kita sudah tidak bisa lagi mengembangkan kemampuan yang ada di kita. Baik itu kemampuan di pendidikan juga demikian, maka akan sangat terbatas. Seperti sekarang ini, mau nggak mau kita mesti daring. Yang sebenarnya ketika kita bisa bertatap muka secara langsung, maka kita harusnya bisa improve lebih banyak lagi tentang kondisi, tentang progres yang harus kita selesaikan. Tapi karena karena COVID ini, mau nggak mau, akhirnya apa yang terjadi? Kita sekarang ini menjadi terbatas. Kita harus jaga jarak, kita harus menggunakan media daring seperti sekarang ini. Kemudian untuk roadmap COVID,
ini ada kaitannya, kenapa ini saya sampaikan, nanti ada hubungannya dengan data yang saya berikan. Pertama kali di tahun 2019, konfirmasi kasus positif pertama kali di Cina. Ya, mungkin kalau saya boleh bercerita sedikit, anak saya kebetulan kuliah di sana. Anak saya kuliah di Cina, anak saya nomor 2 itu kuliah di Cina. Dan syukurnya pada waktu itu dia pulang. Dia pulang itu sebelum COVID ini terjadi. Jadi dia pulang kalau nggak salah bulan November. Kemudian di akhir tahun 2019 di Wuhan ada Cina, sehingga dia aman ada di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun terpaksa belum bisa kembali ke Cina karena memang tidak diperkenankan untuk balik ke sana sementara waktu. Kemudian setelah itu di tahun 2020 Januari sampai Februari itu mulai penyebaran virus ke beberapa negara Eropa dan Asia, dan di bulan Maret Indonesia muncul untuk pertama kali kasus kontaminasi COVID-19. Kemudian April sampai Mei dilakukan penerapan protokol PSBB yang zona merah, kemudian Juni masa transisi penerapan New Normal Life di Indonesia sampai sekarang ini. Mudah-mudahan dengan New Normal Life kita terbiasa dengan kondisi yang ada, yang pasti beberapa protokol yang harus kita lakukan, masker, jaga jarak, dan sebagainya itu akan membuat seolah-olah kita sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Kalau kita lihat spesies COVID ini sebenarnya dari corona, yang mana corona ini menyebabkan penyakit pada manusia, di mana di tahun pertama kali itu adalah di tahun 2003, itu SARS waktu itu ya. Kemudian di 2012 itu ada MERS, kemudian tahun 2019 itu ada COVID-19. Dari angka kematian sebenarnya kalau kita bandingkan antara SARS, MERS, dan COVID-19, SARS itu mempunyai angka kematian yang relatif lebih kecil ya dibandingkan yang tertingginya. Tertinggi adalah di MERS. MERS itu 37% dengan masa inkubasi yang 2-14 hari, hampir sama masa inkubasinya rata-rata di 2 minggu. Sedangkan di COVID-19 angka kematiannya sebenarnya kalau kita bisa lihat secara data statistik itu ada di 3%, di mana tingkat penularannya yang boleh dibilang sangat tinggi. Tingkat penularannya tinggi ini karena apa? Ini sebabkan proses penularannya yang relatif sangat-sangat mudah. Pertama, dia akan mudah itu lewat droplet. Nah ini yang kemudian kita diharapkan untuk jaga jarak. Kemudian kita harus pakai masker. Droplet dalam hal ini adalah ketika kita bicara dengan seseorang pada jarak yang pendek, kemudian ada percikan seseorang ketika dia berbicara ataupun batuk, maka secara langsung ini akan menyebabkan kita juga tertular oleh COVID-19. Kemudian yang kedua, misalnya kita kontak erat, misalnya kita cium tangan, kemudian jabat tangan, berpelukan, ataupun gigi-gigi, itu juga akan menjadi penyebab daripada tertularnya virus COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Jadi kalau kita ada menyentuh sesuatu yang sebenarnya dia itu sudah terkontaminasi oleh COVID, maka ini akan mampu menularkan tubuh kita. Adapun gejala-gejala klinis yang bisa kita lihat di sini adalah pertama biasanya kita akan batuk dan pilek, kemudian demam, sakit tenggorokan, letih, lesu, dan gangguan pernapasan. Karena serangannya adalah di pernapasan di paru-paru. Untuk diketahui, di industrial, mudah-mudahan di beberapa tempat seperti di mall dan lain sebagainya akan dilakukan seperti itu. Di industrial itu sangat ketat sekali. Jadi ketika kita masuk, itu pasti kita akan langsung diperiksa, kontrol temperatur, kemudian disiapkan alat cuci tangan, kemudian ada record di situ. Jadi ada petugas poliklinik kesehatan di tiap perusahaan itu yang akan melakukan kontrol terhadap semua karyawan masuk. Jika karyawan itu
ditanya, kemudian dicek suhu tubuhnya, itu kemudian ada gejala demam batuk, maka mereka harus istirahat. Di tempat kami, karyawan yang ada temperatur tinggi, itu ada sebagai indikasi, mereka akan diistirahatkan selama 3 hari. 3 hari mereka akan istirahat di rumah, untuk kemudian mereka akan masuk pada hari keempat, dan itu pun setelah melewati beberapa pemeriksaan di poliklinik. Seperti itu kondisi yang ada di perusahaan. Kemudian untuk penyembuhannya ini memang ada jiwa yang bisa kita lihat, ada penyembuhan secara eksternal, tetapi yang secara eksternal ini kan masih belum ditemukan ya, dan butuh waktu lama kita untuk memproduksi material kalau kita harus menemukan obatnya. Tetapi yang paling penting adalah internalnya, human immunity-nya. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita ini nanti yang akan kita jelaskan lebih jauh terkait dengan bagaimana kita mengkonsumsi makanan sehat. Seperti tadi Bu Kusnul sampaikan, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang asal hewani, termasuk asal nabati pun juga kita akan padukan untuk membuat seseorang yang ketika makan atau minum produk hewani itu kemudian, kayak saya misalkan ada di beberapa teman, itu misalkan minum susu kemudian dia itu enak dan sebagainya, maka dia bisa di-mix dengan menggunakan rempah, ya seperti kapulaga, kemudian jahe, dan sebagainya. Human immunity. Saya langsung aja ya, jadi mungkin secara ini nanti di yang presentasi di sana juga bisa diselesaikan. Maaf Pak Endaka, jelas ya, ini terdengar jelas ya ini ya. Oke, baik. Untuk human immunity, ini sebenarnya definisi dari human immunity adalah suatu susunan sel dan jaringan yang membentuk kekebalan terhadap infeksi atau patogen sebagai penyebab penyakit. Fungsinya adalah menangkal benda asing masuk ke dalam tubuh, menjaga keseimbangan komponen tubuh, mendeteksi dan menghancurkan sel yang abnormal. Oke, kemudian untuk jenis pertahanan tubuh, ini di dalam pertahanan tubuh kita ini adalah pertahanan fisik, yang itu yaitu di kulit, membran mukosa seperti mata, kemudian hidung dan sebagainya. Kemudian organ pencernaan. Kemudian juga ada sel darah putih, di mana di dalam sel darah putih itu 80%-nya adalah fagosit dan 20%-nya adalah limfosit. Saya coba jelaskan lebih detail terhadap sel darah putih ini karena memang dia nantinya ini yang akan berperan ketika kita nanti itu ada kandungan gizi di dalam susu, yang berperan aktif dalam meningkatkan untuk kondisi sel darah putih yang ada. Di sini kita lihat bahwa jenis sel darah putih ini ada dua, yaitu 80%-nya itu adalah fagosit dan 20%-nya adalah limfosit, di mana di fagosit ini adalah memakan patogen primer, sedangkan di dalam limfosit ini pemakan patogen sekunder, termasuk penanda reseptor. Dia akan ada di situ itu dibantu oleh sel B sama sel T ya, gitu ya. Nah, sekilas kalau kita lihat di tahap pertama daripada penyerangan di primer, itu ketika tubuh pertama kali diserang patogen, maka makrofage yang ada di fagosit ini akan memakan patogen tersebut. Tetapi nggak bagusnya dari makrofage ini, dia tidak bisa mendeteksi sel yang terinfeksi patogen. Makrofage ini tidak bisa mendeteksi sel yang terinfeksi patogen. Jadi semua makanan yang ada dia akan makan semuanya. Makrofage akan mengirim informasi antigen patogen ke limfosit, selanjutnya limfosit yang aktif membelah diri. Kemudian untuk penyerangan kedua itu akan dilakukan oleh limfosit, di mana limfosit akan menghasilkan antibodi yang cocok untuk membunuh patogen yang menginfeksi sel. Jadi yang menghasilkan antibodi adalah limfosit yang untuk membunuh patogen yang menginfeksi sel. Limfosit juga mengingat antigen patogen tersebut dalam sel memori. Jadi limfosit ini ya ingat, ini pernah menyerang saya. Ini menyerang saya, sehingga dia akan membuat memori. Dengan sel memori itu, maka antibodi akan lebih cepat diproduksi saat ada patogen jenis. Contohnya misalkan
Dia akan mengingat seseorang yang kena cacar air. Dia akan mengingat, oh ini seperti ini jenis antigennya. Maka setelah ini, dia apabila ada serangan lagi, dia tidak akan lagi tertular oleh cacar air tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah cara meningkatkan imun tubuh. Cara meningkatkan imun tubuh ini tadi disampaikan banyak poin ya, ada rajin berolahraga, kemudian berjemur tentunya ini juga untuk menjadi aktif di vitamin D kita, kemudian perbanyak konsumsi vitamin, konsumsi makanan bergizi dan bersih, kemudian rajin minum air mineral minimal 18 hari. Saya fokus di konsumsi makanan bergizi dan bersih. Dalam hal ini, karena saya ini punya pengalaman di susu, nanti saya jelaskan bagaimana nanti susu berperan aktif di dalam meningkatkan imun tubuh kita. Apa itu susu? Susu ada cairan berwarna binatang mamalia betina yang dapat mengisi sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Banyak sekali hewan ternak kita yang menghasilkan susu. Ada sapi, ada kambing, ada domba dan sebagainya. Tetapi yang paling komersial, yang paling banyak dikonsumsi adalah susu sapi. Dan kami industrial yang kita proses adalah asal hewannya adalah sapi, bukan dari susu kambing maupun susu domba. Mungkin saya sampaikan untuk sifat-sifat susu sapi itu ada sifat fisika, ada sifat kimia, ada sifat mikrobiologi. Untuk sifat fisikanya itu kita lihat bahwa ada viskositas kekentalannya, ya, kekentalannya itu ada di 1,5 sampai 2, relatif density-nya atau berat jenisnya itu di 1,028 ml. Titik bebunya dia ada di minus 0,5, jadi dia lebih rendah daripada titik bebu air di 0 derajat. Titik didihnya 100 sampai 170 derajat, dia lebih tinggi daripada titik didih air yang ada di 100. Di susu itu 170 derajat. Oleh karena itu media, ketika kita memanaskan susu yang memang kita ingin mendapatkan susu dengan suhu lebih tinggi dari 100, maka media yang kita pakai adalah gliserin. Kita tidak bisa menggunakan media air, tetapi gliserin yang bisa kita pakai. Kemudian rasa aromanya dia mudah berubah dipengaruhi oleh sifat lemak susu dan pakan ternak sapi. Jadi banyak sekali kami melakukan penolakan, ya beberapa lah, tidak sering ya. Susu rasa nangka. Nah, setelah kita coba telusur, ternyata di peternak menggunakan pakan yang dipakai adalah dari nangka. Kemudian warnanya berbeda-beda tergantung pada bangsa ternak, jenis pakan, dan jumlah lemak. Dalam hal ini, kalau kita sedang ngomongin tentang ternak sapi, Bubus Nul adalah pelaku langsungnya. Jadi di Bubus Nul ini, KUD Bubus Nul masuk ke tempat kami cukup lama, dan sejauh yang saya evaluasi, baik volumenya maupun kualitasnya, trendingnya itu selalu naik. Mudah-mudahan ini akan menjadi kabar baik buat Bubus Nul ataupun tim yang ada di sana. Kemudian sifat kimianya adalah pH-nya 6,5 sampai 7, sebenarnya nggak sampai 7 ya, 6,9 masih ada, karena kalau sudah 7 itu sudah indikasi adanya pemalsuan. pH 6,9, 7 itu biasanya indikasi di situ ada pemalsuan. Mereka biasa menambahkan, untuk mengawetkan, mereka menambahkan karbonat. Jadi bahan-bahan basah, soda kue dan sebagainya biasa mereka tambahkan itu. Kemudian lemaknya itu ada 3,7, proteinnya 3,3, laktos 4,4, vitamin 0,3, mineral 0,8. Kalau kita lihat dari sifat kimia ini, mungkin ada beberapa KUD yang masih belum bisa mencapai ini. Protein 3,3 kadang dianggap terlalu tinggi. Mereka masih berkisar di angka 2,8 sampai 3,0. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika produk kita, misalkan susu pasteurisasi kita itu membutuhkan lemaknya itu, misalkan lemaknya itu di atas 3,7 ataupun proteinnya itu di atas 3,3, di atas 2,8. Katakanlah peternak kirim susu dengan
protein 2,8. Sedangkan kita finish good kita atau produk kita suggest di angka 3,3. Maka tidak ada cara lain, kita akan melakukan proses yang namanya standarisasi. Jadi untuk menaikkan lemak kita biasa menggunakan AMF, unhydrous milk fat. Kemudian untuk protein kita biasa tambahkan skim milk juga di situ. Combine-nya adalah apa? Dia akan nanti ditambahkan air di dalamnya. Tetapi finish good kita akan masuk. Harapan masuknya adalah D2D-nya ini supaya selalu sama. Perbedaan yang nyata. Hari ini rasanya encer. Besok rasanya lebih kental. Lusa rasanya encer lagi. Nah ini tidak akan terjadi di industrial, pabrik Indolacto ataupun pabrik lain. Kemudian next untuk komponen susu sapi ya tadi itu sudah dijelaskan di sana. Selain itu ada laktos 4,7, kemudian ada 5 karena kalau bahan kering ini kita bisa tambahkan antara lemak tambah protein tambah laktos sapi dan sebagainya, itu dia ada di 12,5. Seolah-olah kalau kita lihat dalam susu itu airnya cukup tinggi ya, 87% sendiri ya. Ya, memang di dalam susu ada 80%, tetapi kandungan gizi yang ada di dalamnya juga cukup tinggi, yaitu 12,5%. Nah, untuk kandungan zat gizi, kalau kita lihat, tadi ada protein lemaknya sejadahnya di sana, kita tambahkan di sini ini ada kalsium, kemudian ada fosfor, ada besi, ada vitamin, ada air, dan lain sebagainya. Nah, nanti beberapa pengaruh kandungan zat gizi inilah yang akan berpengaruh secara aktif untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk susu itu sendiri, kita tidak pungkiri bahwa gizi tertinggi itu adalah ketika susu itu adalah susu murni. Kita akui bahwa susu murni itu adalah mengandung nilai gizi paling tinggi. Tetapi sayangnya ketika susu murni ini itu dia akan bertahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jika dia disimpan dalam suhu dingin baru dia bertahan lama. Tetapi kalau dia dipanaskan saja, misalkan pakai cara tradisional, mungkin umur susunya ini hanya di 2 hari, 2 kali 24 jam. Tetapi kalau misalkan dia dengan menggunakan proses pasteurisasi steril dan sebagainya, dia bisa memperpanjang umur susu ini menjadi 10 hari untuk pasteurisasi steril bisa umurnya sampai 6 bulan, 7 bulan, kemudian untuk bubuk bisa sampai 1 tahun dan sebagainya. Ya, fermentasi yogurt biasanya bisa berumur sampai 1 bulan. Bahkan kita industri melihat bahwa ada penurunan gizi yang terjadi karena proses. Ada penurunan gizi yang terjadi karena proses. Dan penurunan gizi karena proses ini itu biasanya ada beberapa yang kemudian kita substitusi. Kita lihat bahwa gizi itu tidak tahan terhadap panas tinggi. Artinya apa? Ketika dia mengalami proses panas semakin tinggi, maka kandungan gizinya akan semakin banyak yang hilang. Tahapan yang tertinggi setelah kita susu murni adalah susu pasteurisasi. Kenapa? Karena kalau susu pasteurisasi itu dia itu pemanasannya tidak terlalu tinggi, dia di 80 derajat Celcius selama 15 detik. Lewat PHE, plate heat exchanger, jadi pertukaran panas saja, sehingga harapannya di sini adalah bakteri patogen, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit, itu yang akan mati. Sedangkan bakteri-bakteri lain, dia masih tetap ada di susu itu. Ini yang masih ada perkembangan bakteri, menyebabkan umur susu ini tidak bisa lama. Dia hanya ada di 10 hari. Itu pun pada penyimpanan di suhu 4 derajat Celcius. Yang bisa menyebabkan umur susu lebih pendek daripada 10 hari itu adalah karena proses handling, penanganan.
seringkali kita terima keluhan di konsumen, Pak, ini susunya kok sudah basi. Ketika kita konsumsi. Nah, setelah tim kita turun ke lapangan, kita cek ke supermarketnya. Mungkin pertama penanganan di supermarket tidak bagus karena dia ditaruh di rak-rak gondola gitu, tetapi mengurangi umur daripada susu itu sendiri. Itu untuk susu pasteurisasi. Ya memang di awal tadi saya sampaikan susu pasteurisasi adalah termasuk kategori refrigerated product, di mana dia harus disimpan di suhu dingin, dia didistribusikan dengan menggunakan mobil pendingin, disimpan di outlet juga harus dengan menggunakan pendingin yang cukup, yaitu 4 derajat Celcius. Susu itu banyak sekali ya, ada susu pasteurisasi, ada susu steril, ya kemudian ada susu bubuk, mentega, kental manis, es krim dan sebagainya. Di Indolacto beberapa varian ini kita ada. Jadi kita ada susu pasteurisasi namanya PLM, Pasteurized Liquid Milk. Steril, kita ada susu steril namanya susu cair Indomilk, HCI. Itu pemanasannya kita ada di suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih ada di 10 menit sampai 15 menit maksimal ya. Kemudian kita juga ada susu bubuk Indomilk, kita juga ada di situ brandnya ada Indomilk. Kemudian juga yogurt, kita yogurt dulu itu ada yogurt set maupun yogurt kering, ya yogurt set maupun yogurt kering. Nah mungkin kalau produk range-nya ini, nanti ini seperti ini produk range-nya kita. Jadi kalau ingin tahu apa sih sebenarnya di Indomilk itu memproduksi apa saja, itu kita di sini ada, di atas itu adalah susu bubuk kita dengan brand Indomilk ya, Pasteurized juga ada. Kemudian di tengah itu ada susu PLM, Pasteurized Liquid Milk ya. Kemudian di ini ada susu botol, susu cair Indomilk. Kemudian ada kental manis. Untuk kental manis ini kita brandnya juga cukup banyak. Ada brand Indomilk, ini yang brand Hyde ya. Kemudian susu cap enak biasanya digunakan untuk pedagang-pedagang es buah itu biasanya dia menggunakan susu cap enak karena lebih murah. Kemudian ada 3 sapi dan creamer ini biasa lebih murah, jadi mereka biasa membeli yang menyesuaikan dengan harga jual mereka, yaitu esnya. Kemudian selain itu kita juga ada butter. Butter kita itu adalah brandnya adalah Oxy Butter. Ini ada merah, ada biru. Jadi merah itu adalah pertanda bahwa dia itu salted. Jadi butternya itu asin, jadi ada rasa asin. Kalau yang biru itu unsalted. Unsalted itu hambar rasa susu yang kemudian dijadikan sebagai butter. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah es krim ya. Kita dulu bekerja sama dengan Jepang, dengan Meiji, sehingga nama brandnya waktu itu adalah Indomeiji. Sekarang kita juga berdiri sendiri, produk ini untuk es krim namanya. Itu. Nah tadi saya menjanjikan untuk yang olahan, bagaimana proses pengolahan fresh milk. Jadi slide sebelumnya ya Bu. Untuk proses pengolahan fresh milk ini dari sapi perah berkualitas. Sapi perah bisa macam-macam. Ada sapi lokal, ada sapi yang import Friesian Holstein dari Belanda, akan menghasilkan susu dengan kualitas yang baik, dengan jumlah produksi yang lebih baik. Kemudian ini banyak sekali di Indolacto kita sudah memberikan sistem gaduh. Tahu sistem gaduh itu jadi kita akan memberikan sapi untuk kemudian dipelihara, nanti anak beranak ada sebagian yang akan menjadi milik daripada peternak. Kemudian dari hasil sapi perah itu dia akan menghasilkan sapi dengan susu yang berkualitas,
mereka menggunakan milken. Di situ bisa kita lihat bahwa milken itu adalah material yang memang kita rekomendasikan. Jadi dia berawal dari aluminium ataupun kalau dari bahan stainless, monggo dipersilakan juga dari bahan stainless. Kemudian tetapi yang terjadi di lapangan itu banyak sekali itu mereka yang masih menggunakan ember-ember plastik. Sebenarnya tidak direkomendasikan, tetapi mereka masih melakukan itu. Oleh karena itu menjadi tugas berat daripada tim KUD kita untuk kemudian menyeragamkan untuk proses penampungan susu maupun pengiriman ke KUD menggunakan milken. Dari susu yang diterima yang diperah oleh peternak itu dia akan masuk terlebih dahulu ke KUD. Seperti yang ada di Jagung itu dari peternak-peternakan yang peternak-peternak yang menjadi anggotanya itu dia akan store, pasti di situ itu ditentukan jam stornya, jam perah mereka akan menyesuaikan, di mana diharapkan ini dilakukan secara cepat. Kenapa? Karena secara cepat ini supaya dia segera dilakukan proses pendinginan di KUD-nya tersebut. Harapannya setelah dingin ini nantinya bisa segera dikirim. Pengiriman pun itu harus dilakukan dengan menggunakan transport yang baik, yaitu jadi transport tank yang double wall. Jadi kalau kita lihat di situ, dia itu kelihatannya sama seperti tangki air. Tadi sebenarnya beda, karena kalau tangki air itu single, kalau tangki susu ini harus double. Ya di situ itu adalah untuk mempertahankan dingin yang sudah dilakukan di operasi itu supaya tetap dingin selama proses transportasinya. Kenapa? Di pabrik itu ada persyaratan untuk temperatur. Diharapkan temperaturnya ini tidak mengalami kenaikan maksimal di 8 derajat Celcius. Jadi kita tentukan jika kemudian dia di atas 8 derajat Celcius maka dia harus ditolak. Karena itu menjadi tugas berat juga dari KUD untuk selalu menjaga agar temperatur penyimpanannya itu ada maksimal di 8 derajat. Setelah sampai di pabrik, maka quality control kita akan melakukan tes sederhana yang biasa mereka lakukan adalah mulai dari temperatur, kemudian tes alkohol tes itu untuk melihat susunya ini sudah pecah atau belum, kemudian diimbangi lagi, dibuktikan lagi dengan menggunakan pH, tes pH, acidity, ya. Kemudian ada beberapa pemalsuan juga kita lakukan tes pemalsuan di situ, termasuk antibiotik. Misalkan dari KUD tersebut positif antibiotik, maka dia harus dikembalikan. Biasanya kalau sudah antibiotik ini pada kiriman berikutnya sudah tidak diperbolehkan. Dia harus menunggu dulu waktunya beberapa hari untuk kemudian boleh dikirim kembali. Kalau memang di KUD-nya sudah ketemu akar penyebab daripada antibiotik tersebut. Selanjutnya, setelah dinyatakan oke oleh pihak quality control, maka dilakukan proses produksi. Nah, untuk diketahui, di Indolacto Pandaan, kebetulan saya ini di Indolactonya adalah yang di Pandaan. Itu prosesnya itu kita hanya satu varian, yaitu SCI, susu cair Indolacto. Oh, oke. Oh, media, oke. Oke, jadi untuk di Indolacto Pandaan itu kita proses produksinya adalah SCI. Untuk SCI itu apa unit yang terpasang? Untuk SCI itu kita perlu memasang unitnya adalah unit pasteurisasi, kemudian unit sterilisasi. Unit pasteurisasi yang tadi saya sampaikan di proses awalnya kita adalah untuk membunuh bakteri patogen saja, tetapi itu tidak cukup karena masih ada bakteri lain termasuk spora di dalamnya. Dan itu untuk membunuh itu semua kita lakukan proses sterilisasi. Dengan apa sterilisasi kita? Sterilisasi kita ini menggunakan sistem autoclave. Jadi autoclave ini susu sejumlah tertentu kita biasanya masukkan itu 4 keranjang, itu sejumlah 3.840 botol susu dimasukkan dalam keranjang ini, kemudian di start dia akan dilakukan proses sterilisasi selama kurang lebih 1 jam.
Nah, setelah keluar dari situ, susu yang awalnya tadi pasteurisasi, dia akan menjadi steril. Steril itu di apanya? Ya di susunya, ya di botolnya ikut menjadi steril, sehingga dia aman. Aman, umurnya bisa berapa lama? Kalau pasteurisasi tadi 10 hari steril, dia bisa menambah umur menjadi 6 bulan. Efeknya apa? Efeknya adalah kandungan gizinya banyak yang hilang. Bagaimana untuk mensikapi ini? Maka dilakukan proses substitusi di situ. Jadi dia dilakukan proses penambahan yang diperkirakan ketika dia akan hilang, maka dia akan ditambahkan di situ. Di formulasi kita tambahkan beberapa vitamin untuk dia menjadi finish good-nya dari kandungan gizi yang ada, diperkirakan itu terpenuhi semuanya. Kemudian setelah dia selesai di proses produksi, dia disimpan di gudang. Tapi ingat bahwa di tempat kita itu tidak bisa produk yang sudah jadi itu kemudian langsung dijual, enggak. Kita ini tahu persis bahwa ada beberapa kemungkinan misalkan terjadi bocor, kemudian terjadi apa? Proses untuk dilakukan masuk ke steril itu kan dia dilakukan proses masuk ke botol dulu. Kemudian dikasih seal penutupnya dari aluminum foil. Potensi terjadi kebocoran itu masih ada terjadi. Bahkan beberapa kali kami temukan bahwa botol itu dimulainya bocornya itu dimulai dari kebocoran di botol. Jadi ada dari vendor kita kirim botol, tapi ternyata ada misalnya di situ itu semacam titik kecil gitu ya. Jadi semacam black spot istilahnya. Black spot ini yang kalau dia itu ketika kita filling dengan suhu dingin, dia tidak timbul, kebocorannya tidak nampak. Tapi setelah dia masuk ke dalam autoclave dan dilakukan proses putaran sedemikian lama selama 1 jam, mulai ketika dia finish good keluar, mulai ada retak-retak dan akhirnya kemudian timbul bocor. Nah, ini harus ditangkap. Apa yang dilakukan? Maka pada hari ke-7, jadi 1 minggu setelah dia dilakukan proses keluar dari autoclave, kembali ada tim kita, tim sortir yang akan ngecek satu persatu botol ini dibolak-balik untuk diketahui tingkat kebocorannya. Kalau dia sudah bocor, maka dia harus disisihkan. Sehingga setelah dia menyatakan, dan itu pun ada ketentuannya, jika dalam satu masakan itu kebocorannya itu ada di atas 0,3 ya 0,3%, maka produk itu dengan kode itu harus di-hold dulu, ditahan dulu selama 1 minggu untuk dilakukan sortir ulang lagi. Tetapi jika dia kurang dari 0,3, maka produk bisa langsung dirilis, kirim ke pasaran untuk kemudian selanjutnya di-display di supermarket dan susu dia siap dikonsumsi. Oke, itu tadi beberapa hal yang saya jelaskan menyangkut masalah susu produksi di Indolacto Pandaan. Dan sekarang kita akan masuk pada poin yang terakhir ya, poin yang terakhir. Oh ya, mungkin tadi saya ingin sampaikan, kalau tadi saya menjelaskan tentang Pandaan itu memproduksi hanya susu cair Indomilk, untuk saudara kita yang di Purwosari itu mempunyai varian produk yang lebih lengkap, yaitu susu cair juga ada, kemudian dia susu kental manis juga ada, susu UHT juga ada. Untuk bubuk dia belum ada, yogurt belum ada. Jadi dia punya 3 varian dibandingkan Pandaan. Kenapa? Lahan dia juga lebih luas, kemudian dia juga pabrik baru sehingga mesin-mesinnya baru dan dipasang di sana. Saya sampaikan sekaligus di sini untuk Purwosari ini karena pabrik baru, kita juga punya tempat khusus untuk misalkan ada kunjungan visit ke pabrik. Itu silahkan nantinya kalau memang harus ada kunjungan visit ke sana buat proposalnya untuk kemudian diajukan ke HRD di sana. Untuk selanjutnya barangkali nanti bisa masuk ke waiting list untuk bisa visit to plan di pabrik Indolacto Purwosari. Kalau di Pandaan lahannya terbatas sehingga sementara waktu ini kita belum ada visit plan, tetapi kita hanya memberikan kesempatan PKL. Itu pun harus secara bergantian karena memang cukup banyak yang ingin PKL di pabrik kami. Nah ini saya kasih gambaran sedikit tentang nilai gizi yang ada di label yang kita sampaikan di produk kita. Jadi kandungan gizi di dalam susu yang sangat berperan untuk menjaga imunitas tubuh adalah protein yang mengandung asam amino esensial, tadi cukup
panjang lebar dijelaskan oleh Bu Gusnul, nanti ada beberapa saja yang saya sampaikan ya. Untuk kandungan gizi yang lain ada vitamin B2, B6, B9, B12, kemudian ada zinc di situ, kemudian selenium, vitamin D. Jadi ini semua kalau kita lihat di label yang kita sampaikan, di situ ada tertera semua seperti yang kandungan gizi yang diinginkan jika kita ingin imunitas di dalam tubuh kita ini meningkat. Kalau kita lihat di labelnya itu semuanya ada di situ. Nah, untuk kandungan gizi yang ada dalam susu ini ada protein yang mengandung asam amino esensial di sini, lemak, mineral, fosfor dan sebagainya. Mungkin tadi sudah dijelaskan untuk masalah protein oleh Bu Gusnul. Saya lanjutkan aja untuk zinc ya. Di zinc ini adalah mineral yang memiliki peran penting di dalam pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan jaringan tubuh. Asupan zinc dalam tubuh itu berguna untuk mengaktifkan sel T, limfosit T. Ini yang saya sampaikan tadi di sana. Limfosit T inilah yang berfungsi disebut sebagai killer di sini. Dia yang akan membunuh bakteri ataupun virus yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia dengan limfosit T ini, dia itu akan dibunuh. Nah, tadi disampaikan asupan zinc ini dalam tubuh berguna untuk mengaktifkan sel T. Sel tersebut bekerja dengan dua cara, yaitu mengendalikan respon imun dan menyerang sel yang membawa kuman penyebab penyakit. Mengendalikan respon imun ini dalam seperti apa fungsinya yang tadi ada ya di situ itu kan ada memberikan mencatat ya, memberikan record. Itulah sebabnya jika tubuh kekurangan asupan zinc, sistem imun pun akan ikut terganggu. Berbagai penelitian pun mengungkapkan bahwa suplemen zinc dapat melindungi tubuh dari infeksi saluran pernapasan. Ingat bahwa COVID-19 yang diserang adalah pernafasan, ya. Jadi paru-paru kita ini yang nantinya akan diserang. Oleh karena itu, dengan kita melihat bahwa zinc ini berpengaruh juga meskipun dia mineral dalam jumlah kecil, tapi dia bisa meningkatkan imun tubuh dan dia ada di dalam susu, maka himbauan kami kita dalam kondisi seperti ini kita memberikan asupan gizi pada kita rajin minum susu. Kalau enggak minum susu produk kita, maksudnya finish good, bisa minum susu dari susu murni yang ada, silakan. Kemudian yang berikutnya adalah selenium. Selenium ini juga adalah mineral, ya mikro yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Walau dibutuhkan dalam kadar yang sedikit, selenium menjalankan fungsi vital untuk kinerja tubuh. Beberapa fungsi selenium untuk tubuh yaitu membantu tubuh dalam memproduksi protein khusus yang berperan dalam menjaga kerusakan sel. Nah, ini tentunya juga fungsinya ini. Kemudian B2, B6 sama saja. Jadi vitamin B2 ini membantu metabolisme makanan sampai menjadi energi. Untuk meningkatkan energi maupun sistem kekebalan tubuh dianjurkan konsumsi vitamin ini setiap hari. Jadi kita juga bisa mengkonsumsi ini setiap hari. Kalau sayangnya di sini mungkin kalau di sini saya tidak bahas vitamin C ya, karena memang kita nggak ada di situ. Kemudian vitamin B6. Vitamin B6 ini membantu mengontrol kadar homocysteine dalam tubuh. Selain itu, tubuh membutuhkan B6 ini untuk menyerap vitamin B12 dan membuat sel darah merah serta sel sistem kekebalan tubuh. Vitamin B6 pun membantu tubuh dalam menghasilkan serotonin. Dengan terpenuhnya vitamin B6 berdampak langsung terhadap peningkatan sistem kekebalan tubuh karena meningkatnya produksi antibodi. Vitamin B9 juga meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin B12 juga membantu metabolisme sel tubuh manusia, khusus memengkari sintesa DNA, asam lemak, dan metabolisme asam amino. Jika kurang vitamin B12 dapat menyebabkan kekurangan respon imun tubuh ketika terjadi serangan infeksi virus atau bakteri. Dengan kata lain, vitamin B12 berefek langsung dalam meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi, beberapa kandungan gizi yang tadi saya sampaikan, terakhir ini ada vitamin D, itu memang berfungsi untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Dan dia, kalau saya spesial di sini ini ngomongin tentang susu, ya pasti susu mengandung kandungan gizi yang lengkap, seperti yang tertera di label yang kita miliki tadi.
sayangnya ini saya sampaikan ini sayangnya dari catatan data yang saya lihat itu penyerapan fresh mail kita tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 di bulan yang sama, saya komparasinya untuk bulan yang sama, itu menunjukkan tren bahwa penyerapan susu di sini, penyerapan susu itu kalau kita lihat di bulan Januari 36922, Februari kemudian 2020 39 ton, Februari 33, kemudian 2020-nya 34, Maret 19 36, 20-nya 15, April 22, 20-nya 17, Mei 32, 20-nya 26. Kita lihat di sini bahwa ada tren yang turun dan cukup signifikan. Kita lihat kalau Januari, Februari, pertanyaannya adalah kenapa Januari, Februari kok naik? Nah, tadi di depan presentasi saya awal tadi saya sampaikan bahwa Indonesia terserang kali pertama itu adalah di bulan Maret. Januari, Februari, COVID masih berkeliaran di Eropa, Asia, yang lainnya. Indonesia belum kena, tapi di bulan Maret Indonesia kena COVID. Dan pada saat itulah kita cukup panik ketika menghadapi kondisi seperti itu. Akhirnya ya, ada kebijakan PSBB dan sebagainya, kemudian mal-mal ditutup, sebagian kita jarang lagi datang ke mal, jarang membeli susu. Akhirnya pabrik mengalami kondisi yaitu salesnya turun. Ketika salesnya turun, kita nyerap susunya ke KUD-nya pun ikut turun. Nah, ini pembuktian bahwa kita menyerap susunya lebih rendah. Jadi mungkin apakah ini dirasakan oleh KUD-nya Bu Gusnul? Saya rasa bisa saja ini tidak terjadi. Bisa saja ini tidak terjadi. Kenapa? Karena biasanya pabrik itu kalau sudah bekerja sama dengan KUD, dia itu tidak bisa, dia seolah-olah terikat untuk tidak mengurangi pasokan daripada KUD ke pabrik. Apa yang dilakukan pabrik? Karena kalau KUD misalnya Bu Gusnul, susunya saya kurang Ibu, jangan store susu, biar saya kirim 5 ton, saya minta 2 ton, pasti Bu Gusnul marah-marah, saya dimarahin. Oleh karena itu, susu dari Bu Gusnul dari kondisi yang ada itu, kita akan alihkan untuk produk varian yang lain. Varian yang lainnya yang biasanya mampu untuk menyerap susu dalam jumlah banyak adalah susu bubuk. Ya, susu bubuk itu dia akan mengambil kandungan gizi yang ada, kemudian hampir 60%-nya itu kita akan hilangkan kandungan airnya, 60-80% kandungan airnya kita hilangkan. Sehingga dia munculnya adalah gizi yang ada di dalam susu itu, kemudian dia di spray dryer, dia dikeringkan, sehingga dia akan menjadi susu bubuk dengan kualitas yang tinggi, kadar airnya sangat rendah. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk supaya koperasi yang bekerja sama dengan kita itu aman bekerja sama dengan kita, tidak ada kendala, termasuk kendala COVID, tidak dirasakan. Tapi kalau data di perusahaan bisa kita lihat, untuk mereka yang memproduksi susu hanya satu varian seperti Indomilk, seperti saya, SCI Indomilk, susu cair Indomilk ini, kita berdampak langsung sales kita rendah. Ini di slide berikutnya saya sampaikan. Nah, sales kita di Januari, Februari itu masih menunjukkan tren meningkat tahun 2019 dibandingkan tahun 2020. Bahkan Januari 2020 kita hampir 500.000 karton, ya. Tetapi di Maret langsung kita turun drastis. Maret, April, Mei kita turun drastis, ya. April kita nggak terlalu turun banyak, tetapi mungkin ini ada 5 week di situ, ya. Jadi kita akan pengaruh langsung di sini. Sales secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan. Ketika salesnya turun, mau nggak mau ya tadi di depan menyerap susunya juga menjadi lebih kecil. Nah, itu sekilas yang ingin saya sampaikan. Nah, saya hanya memberikan penutup, ya, dalam hal ini
Jika dilihat dari data tren penjualan susu yang menurun, yang menyebabkan ikut menurunnya juga angka konsumsi susu di Indonesia, sedangkan di saat seperti ini susu memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga sistem imunitas agar tidak terjangkit virus. Oleh sebab itu, demi menjaga kekebalan tubuh yang terpenting adalah Anda, mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan keluarga sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan berbagai variasi makanan setiap harinya, termasuk salah satunya adalah produksi susu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang masih belum jelas ya. Mungkin ada kesempatan lain yang kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya rasa demikian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wehem, Daka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Firman, Bu Kusnul, dan mahasiswa semua ini tadi sudah dijelaskan. Sekarang waktunya kita tanya jawab. Ya, di chat ini ada beberapa pertanyaan Pak Firman dan Bu Kusnul. Yang pertama mungkin tuh Bu Kusnul ini dari Sulaiman. Dia menjelaskan bagaimana mengembangkan produk alami untuk imunitas tubuh dengan tanaman herbal. Bagaimana cara pengembangan aplikasi dan membudidayakan tanaman herbal dan probiotik agar hasil ternak organik dapat dijadikan imunitas dalam tubuh. Nah, jadi dia menggabungkan antara hasil tanaman yang diberikan ke ternak, apakah bisa untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh. Itu pertanyaannya untuk Bu Kusnul. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Bu. Bu Kusnul, mikrofonnya dinyalakan dulu, Bu. Mikrofon. Bentar. Nah, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Meskipun pertanyaan itu juga sebetulnya kita harus kolaborasi dengan ahli-ahli nutrisi gitu ya, yang terkait dengan budidaya pakan, budidaya ternak dan juga nutrisi ternak. Karena itu kalau misalnya kita memberikannya ke ternak, kemudian nanti bisa meningkatkan imunitas setelah pasca panen, kemudian nanti berikutnya itu akan berkolaborasi dengan banyak ilmu. Tetapi saya jelaskan juga gambaran sedikit karena kita semua juga punya background peternakan, insya Allah juga ada terkait dengan itu, meskipun tidak detail, nanti detailnya mungkin bisa kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu. Jadi pada intinya seperti yang tadi saya katakan, misalnya kita pengen membuat satu produk organik atau produk yang nantinya meningkatkan imun, seperti yang saya contohkan, misalnya tadi telur. Oh, kita mau membuat telur yang punya imunoglobulin omega 3 misalnya. Nah, padahal di situ mungkin sudah ada omega 3 tetapi mungkin kadarnya masih rendah atau perlu kita suntikan imunoglobulin. Itu sudah bisa diproyeksi mulai dari faktor di genetisnya. Jadi kan tadi dari ilmu mungkin Bu Eti juga mengerti tentang genetika. Jadi terkait dengan itu. Di gennya dan sebagainya bisa disuntikan dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau tadi dikatakan untuk membuat tanaman, berbagai macam tanaman di Indonesia yang sangat banyak sekali untuk imunitas, apakah itu lidah buaya, apakah itu teh, apakah itu mungkin juga tanaman rimpang, jahe, temulawak dan sebagainya. Saya pikir itu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya ternaknya kita proyeksikan untuk sehat, maka nanti juga akan kita makan sehat gitu ya.
Jadi seperti tadi mungkin juga dijelaskan oleh Pak Firman. Misalnya kalau susunya itu sapinya itu misalnya nggak sehat, ya dia nggak akan menghasilkan susu yang sehat gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan sifat fisik dan kimia dan sebagainya. Karena di susu itu sendiri, tadi sudah juga saya katakan, mulai sapi itu melahirkan, kemudian melahirkan pedet atau anaknya, kemudian dia menghasilkan kolostrum, itu komponen kolostrum itu tadi sudah saya jelaskan sangat excellent, sangat excellent. Semua komponen baik itu pertumbuhan, antimikroba, semua ada di situ. Nah, berangsur-angsur nanti dari kolostrum jadi susu, itu juga akan memang terjadi penurunan gitu ya. Nah, baik itu ada, jadi di situ sudah ada bakteri yang menguntungkan atau tidak. Bahkan saya di riset saya tentang kolostrum itu saya menemukan, kebetulan yang saya temukan cuma 10 bakteri probiotik. Ya, salah satunya adalah Lactobacillus brevis yang kadang-kadang sulit. Ternyata saya kemudian ada lupa saya itu yang tidak populer tapi itu bagus sekali. Saya lupa itu rineti apa gitu, lupa saya. Banyak sekali karena. Nah, ada di sini saya katakan kita harus tahu dulu syarat untuk probiotik. Bisa kita membuat makanan. Pernah saya coba saya membuat susu green tea yang memang green tea-nya asli, mungkin Mbak Eti, Pak Behandaka pernah nyoba itu green tea dengan secara manual. Saya bisa menyimpan di lemari es itu sampai 1 bulan. Dia tidak berubah secara fisik maupun kimia dan mikronya tidak berubah. Nah, kemudian saya coba sampai 3 bulan. 1 bulan sudah mulai perubahan. Mudah-mudahan kita bisa membuat seperti itu. Nah, untuk terkait dengan probiotik. Jadi probiotik itu ada syarat. Jadi kalau mungkin di proses fermentasi itu biasanya yang dipakai adalah Lactobacillus bulgaricus, kemudian Streptococcus. Ini adalah memang dari Amerika umumnya seperti itu. Ini mungkin Pak Firman ada pertanyaan Pak Firman. Pada saat pengolahan susu, ini dari Muhammad Abdul Rohim. Pada saat pengolahan susu, apakah bisa ditambahkan vitamin C, vitamin E pada susu tersebut? Lalu bagaimana caranya? Untuk Pak Firman. Proses penambahan vitamin memang bisa kita tambahkan. Artinya apa? Ketika saya tadi menyebutkan bahwa kita bisa menambahkan vitamin B2 misalkan ya, kemudian vitamin lain, maka vitamin apapun itu bisa kita tambahkan. Selama ini untuk diketahui saja bahwa tahapan proses kita untuk menambahkan vitamin adalah ketika susu ini sudah kita pasteurisasi, artinya semua bakteri patogennya sudah mati, baru kemudian susu ini kita tampung di dalam satu tempat yang namanya storage pad. Di dalam storage pad ini kemudian baru dilakukan proses penambahan. Vitamin, proses penambahan bahan-bahan lain itu biasanya kita tambahkan di situ. Penambahan vitamin ini, kalau yang saya lihat seperti kita ini, vitamin yang biasa kita tambahkan adalah kalau selama ini belum ada tambahan vitamin C maupun vitamin E. Kalau E kalau nggak salah sudah ada penambahannya. Cuman kalau declare di dalam label itu tidak ada, misalkan declare di dalam label itu tidak ada, di SCI tidak ada, itu declare di produk yang lain itu ada. Misalnya kita ada produk susu bubuk, karena memang di situ ada kebutuhan akan vitamin E, maka kita tambahkan vitamin E. Tetapi di SCI saya itu kita tidak menambahkan itu. Bagaimana cara menambahkannya? Vitamin ini biasanya berbentuk cair ataupun berbentuk padat. Kalau vitamin ini berbentuk cair, ya sudah kita hanya timbang sejumlah takaran tertentu, baru kemudian kita tambahkannya adalah di storage pad. Kemudian di dalam storage pad itu akan dilakukan proses agitasi. Ada proses penganduan, di mana dalam kita menambahkan itu, kita juga sudah memperkirakan berapa banyak dia yang akan hilang karena panas. Kan gitu kan? Tetapi untuk diketahui bahwa hilang karena panas yang ditimbulkan itu
ada kalau di steril, ya kalau pasteurisasi kita tambahkan pada waktu dia pasteurisasi, maka cairan ini langsung kena panas. Tetapi kalau dia dipanaskannya itu di dalam steril, dia sudah terlindungi oleh botol yang memang dia tahan terhadap panas. Botolnya ini didesain itu terhadap panas, tahan terhadap panas karena dia mengandung bahan HDPE, polietilen. Jadi dia ini yang kemudian kita tambahkan ke dalam ini. Waktu kita menambahkan cairan ke dalam atau cairan susu ke dalam botol ini, dia sebenarnya sudah berisi tambahan vitamin-vitamin yang kita inginkan. Kalau tadi Mas Abdul Rahim tadi tambahan vitamin C bisa Pak? Bisa. Vitamin E bisa? Bisa. Dia akan masuk ke dalam tempat, kemudian dipanaskan, dia akan terlindung. Sehingga kandungan gizi yang hilang, tetap ada yang hilang, tetapi tidak akan banyak. Itu sudah kita perhitungkan dalam perhitungan formulasi. Demikian tadi yang saya ingin sampaikan. Malah Jogja aman. Jelas ya Mas Rohim. Mobil. Kemudian ini ada satu lagi untuk Pak Firman juga, bagaimana mahasiswa sebagai agent of change saat new normal ini mengedukasikan masyarakat agar taat aturan new normal dan bisa meningkatkan konsumsi olahan ternak. Mas Rizky, jadi kalau tadi pertanyaannya itu terkait dengan bagaimana caranya kita mengedukasi, ya. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa hal yang biasa kita lakukan adalah kita memberikan contoh, kandidatnya kita memberikan contoh apa aktivitas yang biasa kita lakukan. Tetapi kalau misalkan targetnya kita adalah untuk untuk mengedukasi, ya kita harus banyak, mungkin ya sekarang ini kan kita ini ada beberapa iklan-iklan yang biasa kita munculkan di layar TV. Di layar TV yang yang kita sudah bisa lakukan. Jadi kita ini ada istilahnya itu promotion. Jadi ada kita bisa berhubungan dengan departemen kita di HRD, kemudian kita bisa ambil budget kita itu untuk promosi di situ. Nah, dari promosi itu kita akan tampilkan juga bagaimana cara kita mengedukasi bahwa produk susu ini sangat bagus untuk kita meningkatkan kekebalan tubuh dalam rangka imunitas yang ada di dalam dalam kondisi COVID seperti sekarang ini. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah membuat inovasi, seperti contohnya misalkan semacam kita ada usaha untuk bekerja sama lah, kita harus bisa bekerja sama. Jadi kalau saya tadi sampaikan bahwa kita hanya ngomongin tentang produk susu gitu, tetapi ternyata ini belum bisa sampai ke tingkat masyarakat yang lebih luas, maka kita bisa langsung nantinya bekerja sama dengan misalkan beberapa kafe, kemudian beberapa tempat-tempat yang notabene dia itu bisa langsung banyak sekali kunjungan misalnya kaum muda, mahasiswa dan lain sebagainya di beberapa kafe, ataupun kita membuat varian yang lebih menarik, tidak hanya sebatas susu saja, tetapi susu yang dikombin. Susu yang dikombin seperti apa? Susu yang kita campurkan dengan rempah, kemudian ini kita sampaikan ke beberapa kafe-kafe yang ada supaya mereka jadi selain kopi susu misalkan, kemudian ada beberapa lain yang kopi suka rempah-rempah, ya kita akan masuk ke dalam kopi rempah, masuk dengan kopi jahe, susu jahe, kemudian susu kapulaga, susu macam-macam gitu, susu serai misalkan. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat semacam tutorial. Kita ada tutorial yang misalkan jadi tutorial yang memang kita nantinya itu kita akan sampaikan ke beberapa tempat yang memang kita anggap itu cukup ramai. Nah itu kita jadikan sebagai upaya kita untuk bisa membuat informasi ini bisa lebih masuk ke tingkat masyarakat yang lebih luas. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik,
Terima kasih Pak Firman dan Bu Kusnul yang telah panjang lebar menjelaskan. Intinya kalau kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kita harus tetap menjaga apa yang kita konsumsi, ya, seimbang katanya Pak Firman tadi. Dan produk olahan susu itu walaupun sudah diolah, disterilisasi dan lain sebagainya, tadi sudah dijelaskan juga masih tetap mengandung kekebalan tubuh ya, yang ada zinknya, ada selenium dan B dan lain sebagainya, B2 sampai B6. Nah itu semua, maka oleh karena itu tetap peningkatan konsumsi susu itu tetap harus dijaga dan diedukasi kepada masyarakat lebih luas. Saya kira itu kita beri aplaus untuk narasumber semuanya ya. Masih ada di sini ada 200 ya mahasiswa. Terima kasih dari waktunya. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Firman. Semoga Bapak nanti bisa terus ya mendampingi kami dalam memberikan pengalaman-pengalaman dan ilmunya, ya, terutama pengalaman real di lapang. Kuliah perdana ini memang baru pertama dan akan berlanjut, kemudian juga dilengkapi dengan peningkatan skill untuk mahasiswa. Terima kasih semuanya, Bu sebagai host, kemudian Pak Ahlan sebagai moderator dan beberapa mahasiswa yang terlibat dalam pertandingan ini. Meskipun berjalan, alhamdulillah pelaksanaan ini bisa baik ya, berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga apa yang kita sampai diperoleh pada hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk lingkungan kita. Terima kasih dan kita tutup ya sekaligus dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Universitas Muhammadiyah Malang, dari Muhammadiyah untuk bangsa.